Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ini ada petunjuk bagus dari IPW Indonesia Police Watch sekaitan dengan penembakan 6 laskar FPI oleh polisi hingga tewas. Yang kemudian ditulis oleh Jawa Pos. Tentu saja di sini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini hanya sekedar petunjuk bagaimana menganalisa atau melihat sebuah peristiwa yang benar sehingga kita tidak dibengkokkan oleh informasi atau opini yang menyesatkan. Kalau kita sudah disesatkan oleh opini atau oleh informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan, ujung-ujungnya kita akan memberi kesimpulan yang salah. Oke, langsung saya bacakan. Polisi dan FPI beri keterangan berbeda. IPW desak tim khusus dibentuk. 6 orang pengikut Imam Besar FPI Rizik Syihab meregang nyawa setelah ditembak mati oleh pihak kepolisian karena menyerang petugas. Presidium Indonesia Police Watch IPW Neta Espane mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik Syihab. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, ujar Neta kepada wartawan Senin 7 Desember lalu. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Rizik lah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol, tambah Neta. Dalam kasus di Cikampek ini, kata Neta, muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Ban Intelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini, serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya? Kedua, apakah penghadangan terhadap rombongan Rizik di kilometer 50 tol Cikampek arah Kerawang Timur itu sudah sesuai SOP, mengingat polisi penghadang mengenakan mobil dan pakaian sipil? Ketiga, jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh Laskar Khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti misalnya ada mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal? Keempat, di mana TKP tewas tertembaknya ke-6 anggota Laskar Khusus FPI itu? Karena menurut rilis FPI, ke-6 anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol, lanjut Neta. Kelima, lanjut Neta, anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat. Keenam, jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga siapapun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana, ujar Neta. Ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang-orang berpakaian sipil patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol, mengingat banyak kasus perampokan yang terjadi di jalanan yang dilakukan orang tak dikenal. Jika polisi melakukan penghadangan seperti ini, sama artinya polisi tersebut tidak promoter, ungkapnya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imron menyampaikan diduga penyerangan terhadap anggota Polri itu dilakukan oleh Laskar Khusus.
Penyerangan ini dilakukan saat anggota Polri mengikuti sekelompok orang yang hendak mengawal kedatangan Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Ketika anggota Polda mengikuti kendaraan simpatisan MRS alias Muhammad Rizik Syihab, kendaraan petugas dipepet dan diserang dengan senjata api dan senjata tajam, kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember lalu. Karena membahayakan keselamatan jiwa petugas pada saat itu, kemudian tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 6 orang penyerang tewas, ujar Fadil. Nah, itu tadi 7 kejanggalan yang dirilis oleh IPW yang bisa menjadi petunjuk dalam melihat sebuah peristiwa, terutama dalam peristiwa penembakan 6 laskar FPI oleh polisi hingga tewas. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kejanggalan-kejanggalan itu setiap saat kita dapati, terutama berita-berita yang dirilis dari kepolisian, terutama lagi, lebih khusus lagi, yaitu berita kriminal yang disiarkan oleh televisi, baik yang live, semi-live, maupun yang pura-pura live. Nah begini, dalam peristiwa penangkapan yang disertai dengan penembakan terhadap tersangka, di situ kita bisa melihat apa benar bahwa tersangka itu melawan sehingga harus dihadiahi timah panas. Terus kemudian saat penangkapan itu kok tiba-tiba si tersangka sudah botak kepalanya, kemudian celananya sudah dipotong sebatas dengkul. Itu aja analisa saya sih. Nah ini kalau mau menambahkan dalam melihat beberapa kejanggalan berita-berita yang dirilis oleh pihak kepolisian. Mungkin itu aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan.